Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Dr. Andes Mincarno MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Ibu Dr. Saliah MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Randa Loliana MPD selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puji Widadi dengan NPM 171305331. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya tentang hubungan peran serta orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Satu pendahuluan, latar belakang, pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam diri setiap manusia. Wulandari dan Kristiawan tahun 2017 menyatakan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Karena dengan melalui pendidikan dapat menciptakan manusia berpotensi cerdas, terampil, kreatif, berbudi pekerti luhur, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh masa depan yang lebih baik lagi. Menurut Kada tahun 2017, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah, orang tua, lalu masyarakat. Artinya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari satu orang saja, tetapi tanggung jawab semua warga negara. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat, maka kualitas dan tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik dan lancar. Pada bulan Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus ini. Di antaranya adalah dengan mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pendidikan pun mengalami perubahan yang cukup drastis dalam tahap pelaksanaannya, baik pada jenjang anak usia dini, dasar, menengah, ataupun tinggi. Proses pembelajaran yang awalnya diadakan secara tatap muka di sekolah harus dihentikan sementara waktu dan digantikan oleh pembelajaran jarak jauh baik yang dilaksanakan dalam jaringan online ataupun luar jaringan daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring online adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan smartphone. Sedangkan untuk luar jaringan, luring adalah pembelajaran yang menggunakan buku dan media pembelajaran. Namun, untuk pelaksanaannya, luring sendiri harus mempunyai kesepakatan antara pendidik dan orang tua. Dan pada tahap pelaksanaan luring harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Di mana dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), ini siswa didik lebih banyak berada di rumah dan dekat dengan lingkungan keluarga dibandingkan dengan pendidik. Lingkungan keluarga, di mana keluarga beranggotakan orang tua dan anak. Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak, karena orang tua adalah pendidik pertama bagi anak yang memberikan berbagai pelajaran dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pembinaan dan peran yang baik dalam proses belajar anak. Adrian Presiden tahun 2017 menjelaskan bahwa masih banyak orang tua yang hanya melimpahkan pendidikan anak kepada guru di sekolah. Orang tua beralasan karena bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Hal ini mungkin karena orang tua tidak memahami hakikat pendidikan anak dalam keluarga dan pentingnya peran orang tua dalam membentuk pribadi anak dalam keluarga. Menurut Satu Romantau 2017, peran orang tua dalam belajar anak yaitu membimbing belajar anaknya, membimbing dalam pekerjaan rumahnya, memotivasi belajar anaknya. Dengan adanya bentuk peran serta orang tua, maka akan memudahkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pendidik. Peran orang tua yang maksimal dalam pendidikan anak akan meningkatkan minat belajar peserta didik. Menurut Slameto tahun 2010 halaman 180, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Sedangkan Hidayat tahun 2013 halaman 87 menyatakan bahwa minat belajar adalah sesuatu hal yang bersumber dari perasaan yang berupa kecenderungan terhadap suatu hal sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan tertentu. Yunita Sari dan Hanifah tahun 2020 menyatakan bahwa pembelajaran daring berpengaruh terhadap minat belajar siswa, dikarenakan siswa menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring berlangsung. Pembelajaran kurang menarik, tidak seperti pembelajaran di kelas. Minat belajar dan peran orang tua yang maksimal akan memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar. Hal ini dikarenakan peserta didik mendapat semangat dan dorongan saat belajar. Menurut Jihan dan Haris tahun 2012 halaman 14,
Menyatakan hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Hasil belajar peserta didik yang maksimal menunjukkan bahwa peserta didik berhasil dalam mengikuti pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan peserta didik yang hasil belajar kurang maksimal belum berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yazid dan Ernawati tahun 2020 menyatakan bahwa dalam pembelajaran di era pandemi, yakni pembelajaran daring, hasil belajar berada di kategori rendah, di mana sebagian besar siswa belum memiliki hasil yang maksimal. Masih banyak siswa dan guru belum siap dalam menghadapi belajar dengan pola daring, dikarenakan siswa banyak yang belum memiliki sarana yang mendukung. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan pada bulan November 2020, SD Negeri 1 Metro Timur menerapkan sistem pembelajaran daring, di mana pendidik mengirimkan tugas via smartphone, baik dalam grup WhatsApp ataupun juga Classroom. Berkaitan dengan peran orang tua, pendidik kelas 5 menjelaskan bahwa orang tua sudah ada yang berperan dalam berlangsungnya pembelajaran jarak jauh saat ini, seperti membimbing, mendampingi, dan membantu anak-anaknya saat sedang belajar dan mengerjakan tugas. Namun, ada sebagian orang tua peserta didik yang belum memaksimalkan perannya dikarenakan orang tua peserta didik sibuk bekerja. Tidak semua orang tua bisa dalam mengoperasikan smartphone. Orang tua juga mengeluhkan biaya dalam pembelian kuota internet untuk pembelajaran online dan mengeluhkan peserta didik yang sulit diatur saat pembelajaran online. Pendidik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur juga mengungkapkan bahwa selama pembelajaran menggunakan sistem daring online, minat belajar peserta didik menurun. Hal ini terlihat dari peserta didik yang jarang bahkan telat dalam mengumpulkan tugas, peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran, peserta didik yang kurang paham akan materi dan tugas yang diberikan sehingga peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM. Bahkan ada peserta didik yang tidak memiliki smartphone. Hal ini membuat penyampaian materi atau tugas tidak berjalan baik, dikarenakan peserta didik yang belum memenuhi pembelajaran. Hasil belajar peserta didik akan memuaskan dan tercapai sesuai apa yang diinginkan apabila peserta didik memiliki minat yang tinggi. Dengan memiliki minat yang tinggi, maka peserta didik memiliki perhatian dan ketertarikan untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Mulyasa tahun 2008 halaman 207 menyatakan bahwa pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan yang positif pada peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar 75% sesuai dengan kompetensi dasar. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi data nilai hasil matematik semester dan juga peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Berikut merupakan data nilai matematik semester ganjil peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Berdasarkan hasil tabel nilai matematik semester ganjil di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas 5A menunjukkan 10 peserta didik atau 43,48% dari 23 peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan yaitu 75. Sedangkan untuk 5B menunjukkan 9 peserta didik atau 42,86% dari 21 peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa peran orang tua yang belum maksimal serta minat belajar masih rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian korelasi dengan judul Hubungan peran serta orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar tematik kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, sebagian peran orang tua yang belum maksimal dalam membantu kesulitan anak dalam belajar di era pandemi masih kurang. Yang ketiga, kesulitan orang tua dalam mengoperasikan smartphone. Yang keempat, orang tua yang mengeluhkan terkait mahalnya kuota internet. Yang kelima, sulitnya mengatur anak saat pembelajaran online. Yang keenam, rendahnya minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketujuh, peserta didik yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Yang kedelapan, peserta didik yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kesembilan, peserta didik yang kurang paham akan materi yang diajarkan. Dan yang 10, ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki smartphone sehingga dalam penyampaian materi berjalan kurang baik. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, peran serta orang tua sebagai X1, minat belajar sebagai X2, dan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur sebagai Y.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dengan minat belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur? Selanjutnya yang keempat, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan peran serta orang tua dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan peran serta orang tua dan minat belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya yang keempat, untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan peran serta orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk peserta didik memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peran orang tua, meningkatkan minat belajar peserta didik di era pandemi. Yang kedua, untuk pendidik memberikan informasi dan wawasan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di era pandemi. Yang ketiga, untuk orang tua, memberikan informasi bagi orang tua sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran orang tua dalam kegiatan belajar di rumah terlebih saat adanya pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk sekolah, diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Metro Timur saat era pandemi. Selanjutnya, yang kelima, untuk penulis, memberikan ilmu pengetahuan yang baru dan wawasan tentang peran orang tua dalam mendampingi dan membimbing anak dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran di era pandemi. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ilmu. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah peran serta orang tua, minat belajar, dan hasil belajar kelas 5 era pandemi SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang keempat, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Metro Timur, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Selanjutnya yang kelima, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama ada belajar. Menurut Komalasari tahun 2015 halaman 2, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan dengan syarat bahwa perubahan yang terjadi tidak disebabkan oleh adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Menurut Sukmadinata tahun 2011 halaman 165, ada beberapa prinsip-prinsip belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan bagian dari perkembangan. Yang kedua, belajar berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu sendiri. Yang keempat, belajar mencakup semua aspek kehidupan. Yang kelima, kegiatan belajar berlangsung pada setiap saat dan waktu. Yang keenam, belajar berlangsung dengan pendidik atau tanpa pendidik. Yang ketujuh, belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi tinggi. Yang kedelapan, perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang sangat kompleks. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Yang kesembilan, untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan atau bimbingan dari orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Sawiyah tahun 2012 halaman 36-38 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor kelelahan, dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar. Faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor jasmani dan yang kedua faktor psikologis.
Yang kedua, faktor kelelahan. Faktor kelelahan terdapat dua macam kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Yang ketiga, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor sekolah. Dan yang ketiga, faktor masyarakat. Selanjutnya ada pembelajaran. Yang pertama ada pengertian. Komalasari tahun 2015 halaman 3 menyatakan bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Menurut Susanto, tahun 2015 halaman 87, prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip motivasi, kedua prinsip latar belakang, yang ketiga prinsip pemusatan perhatian, yang keempat prinsip keterpaduan, yang kelima prinsip pemecahan masalah, yang keenam prinsip penemukan, yang ketujuh prinsip belajar sambil bekerja, yang kedelapan prinsip belajar sambil bermain, dan yang kesembilan prinsip hubungan sosial. Selanjutnya ada peran orang tua. Yang pertama ada pengertian. Menurut Setianingsih dalam Zulkarnain tahun 2017, peran orang tua adalah keikutsertaan orang tua, mendukung, mendorong, semangat dalam kegiatan belajar anak-anaknya di rumah dan di sekolah sebagai wujud kepedulian orang tua terhadap masa depan anak. Selanjutnya ada macam-macam peran. Menurut Maimunawati dan Alif tahun 2020 halaman 30 dan 36 menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suasana yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, mendampingi anak belajar di rumah. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik untuk anak. Yang keempat, membimbing anak. Dan yang kelima, menasihati anak. Yang selanjutnya ada minat belajar. Yang pertama ada pengertian. Menurut Samoto tahun 2013 halaman 180, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan ciri-ciri minat belajar menurut Harlock dalam Susanto tahun 2014 halaman 62 menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri minat belajar, yaitu yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Yang ketiga, minat tergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi budaya. Yang keenam, minat berbobot emosional. Dan yang ketujuh, minat berbobot egosentris. Selanjutnya, ada faktor-faktor minat belajar. Menurut Susnani tahun 2013 halaman 80-81, pengaruh minat belajar terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri peserta didik, meliputi pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal, sesuatu yang membuat siswa berminat yang datangnya dari luar diri seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, tersedianya prasarana dan sarana atau fasilitas, dan keadaan lingkungan. Selanjutnya ada hasil belajar. Yang pertama pengertian. Jihad dan Haris tahun 2012 halaman 14 menyatakan hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut Sutanto tahun 2016 halaman 12, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pembelajaran tematik. Yang pertama ada pengertian. Menurut Kemendikbud tahun 2013 halaman 193 menyatakan bahwa pembelajaran tematik dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai nomor satu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami sebuah konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dikuasainya. Sedangkan selanjutnya ada karakteristik. Menurut Rusman tahun 2015 halaman 146 sampai 147,
menyatakan karakteristik pembelajaran tematik adalah yang pertama, berpusat kepada peserta didik, yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak, yang ketiga, pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat, menunjukkan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran, yang kelima, bersifat luas dan fleksibel, yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, dan yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya ada kelebihan tematik. Majid tahun 2014 halaman 92-94 menyatakan bahwa kelebihan dari pembelajaran tematik sebagai berikut. Yang pertama, menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir anak didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Yang keenam, memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Dan yang ketujuh, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan tematik. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengharapkan guru memiliki kemampuan handal, menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Yang kedua, mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Selanjutnya ada era pandemi. Pada pertengahan Maret 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Menurut WHO dalam CNBC tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada pembelajaran era pandemi. Pada era pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menurut Gusti tahun 2020 halaman 81, menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibagi ke dalam dua. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online yang menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ luar jaringan atau offline menggunakan televisi, radio, modul belajar, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran era pandemi. Menurut Arnesti dan Hanis tahun 2015 dalam Pratiwi 2020, kelebihan dari pembelajaran daring atau online yaitu yang pertama, pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi. Yang kedua, mampu meningkatkan tingkat ingatan. Yang ketiga, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, memberikan kemudahan menyampaikan, memperbarui isi, dan mengunduh. Dan yang kelima, para siswa juga bisa mengirimkan email kepada siswa lain, mengirimkan komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran era pandemi. Menurut Rina Puspitasari tahun 2020 dalam Gusti tahun 2020 halaman 18 sampai dengan 109 menyatakan bahwa kendala saat pembelajaran daring yang pertama, materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas yang lainnya. Yang kedua, masih terbatasnya kepemilikan komputer atau laptop dan akses internet. Yang ketiga, terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain satu, Fitro Turrohman tahun 2019 yang berjudul Hubungan Peran Orang Tua dengan Prestasi Belajar Kelas Tinggi SDN Kedung 1 Jepara. Diketahui terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran orang tua dengan prestasi belajar siswa SDN Kedung 1 Jepara. Selanjutnya yang kedua, Permata tahun 2019 yang berjudul Hubungan minat belajar dengan hasil belajar muatan pelajaran matematika siswa kelas 4 SD Kanisius Notoyudan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan minat belajar dengan hasil belajar muatan pelajaran matematika siswa kelas 4 SD Kanisius Notoyudan Yogyakarta.
Selanjutnya yang ketiga, Karina tahun 2017 yang berjudul Hubungan Antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar Siswa dalam mata pelajaran IPA pada kelas 5 SD Negeri Garut Bintu, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara minat belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SD Negeri Garut Bintu, Aceh Besar. Selanjutnya yang keempat, Ria Ningsih tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriroyo 1 Ukir Sari Imogir. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan perhitungan UJT diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel X peran orang tua dan variabel Y prestasi belajar. Selanjutnya, penelitian yang kelima, Cahyati tahun 2020 yang berjudul Peran Orang Tua dalam Menerapkan Pembelajaran di Rumah Saat Pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran orang tua selama pembelajaran di rumah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak yang masih belum mengetahui tentang wabah pandemi. Selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah jika peran serta orang tua dan minat belajar peserta didik baik, maka hasil belajar peserta didik akan memuaskan. Sebaliknya, apabila peran serta orang tua dan minat belajar peserta didik kurang baik, maka hasil belajar peserta didik kurang memuaskan. Selanjutnya ada paradigma penelitian dengan keterangan X1 peran serta orang tua, X2 minat belajar, Y hasil belajar, Rx1Y koefisien korelasi antara X1 dan Y, Rx2Y koefisien korelasi antara X2 dan Y, Rx1 X2 koefisien korelasi antara X1 dan X2, Rx1 X2Y koefisien korelasi antara X1 X2 dan Y. Selanjutnya ada hipotesis yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dengan hasil belajar kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dengan minat belajar kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya yang keempat, terdapat hubungan positif dan signifikan antara peran orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, memilih subjek penelitian yaitu kelas 5 yang terdiri dari kelas 5A dan 5B SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket. Yang ketiga, menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen. Yang keempat, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun telah valid dan reliable. Yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada subjek penelitian. Yang keenam, menghitung dan menganalisis data yang diperoleh. Dan yang ketujuh, interpretasi perhitungan data. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Dengan sampel penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel pada penelitian ini berjumlah 44 peserta didik. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama variabel bebas meliputi peran serta orang tua X1 dan minat belajar X2. Sedangkan untuk variabel terikat meliputi hasil belajar yaitu Y. Yang selanjutnya ada definisi konseptual variabel. Yang pertama, peran serta orang tua. Peran serta orang tua adalah kontribusi orang tua dalam membimbing, memberikan semangat dan dorongan kepada anak agar anak menjadi bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua, minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian dan dorongan terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Dan yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor akibat proses pembelajaran.
Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada peran orang tua. Adapun indikator peran orang tua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama membimbing peserta didik dalam belajar secara jarak jauh, yang kedua fasilitator, yang ketiga motivator, dan yang keempat direktor. Sumber Winingsih tahun 2020 dalam Cahyati dan Kusumah tahun 2020. Sedangkan untuk minat belajar, adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama perasaan senang, kedua ketertarikan peserta didik, ketiga perhatian peserta didik, dan yang keempat keterlibatan peserta didik. Sumber Safari tahun 2015 halaman 152. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner atau angket, dan yang keempat studi dokumentasi. Selanjutnya ada uji prasyarat instrumen data. Yang pertama uji validitas. Pengujian validitas instrumen ini menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Thorson dalam Mukarna tahun 2016 halaman 57. Dengan keterangan RxY, koefisien antara variabel X dan Y, N jumlah sampel, X per item, dan Y per total. Distribusi atau tabel R untuk alfa 0,005, kaidah statistikal jika R hitung lebih besar L tabel, berarti valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil R tabel, berarti tidak valid atau drop out. Selanjutnya, uji prasyarat instrumen data, uji reliabilitas, pendapat Kasnadi dan Senaria tahun 2016 halaman 79 yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alfa Trendat, yaitu keterangan R11 reliabilitas instrumen, sigma tau I varians per tiap-tiap item, tau total varians total, dan N banyaknya VL. Selanjutnya, mencari varians per tiap-tiap item digunakan rumus keterangan tau I varians per tiap-tiap item, sigma X1 jumlah item X1 dan N jumlah responden. Selanjutnya, untuk mencari varians total dengan rumus keterangan tau total varians total, sigma X total jumlah X total, dan N jumlah responden. Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha Trendat dikonsultasikan dengan nilai tabel R produk momen dengan delta sama dengan N kurang 1 dan alpha besar 5% atau 0,05, maka kaidah keputusan sebagai berikut. Jika R11 lebih besar R tabel, berarti reliable. Jika R11 lebih kecil R tabel, berarti tidak reliable. Selanjutnya ada uji prasyarat analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode uji Q kuadrat dengan keterangan X kuadrat hitung, nilai Q kuadrat hitung, FE frekuensi hasil pengamatan, FE frekuensi yang diharapkan, dan K banyaknya kelas interval. Selanjutnya membandingkan X kuadrat hitung dengan nilai X kuadrat tabel untuk angka 0,05 dan derajat kebebasan beta sama dengan K kurang 1, maka dikonsultasikan pada tabel Q kuadrat dengan kaidah keputusan. Jika X kuadrat hitung lebih kecil X kuadrat tabel, artinya distribusi data normal. Jika X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel, artinya distribusi data tidak normal. Selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk mengetahui X dan Y menggunakan rumus korelasi persen produk momen dengan keterangan RxY, koefisien R antara variabel X dan Y, N jumlah sampel, X per variabel X dan Y per variabel Y. Pengujian hipotesis keempat yaitu hubungan antara peran serta orang tua X1 dan minat belajar X2 secara bersama-sama dengan hasil belajar Y digunakan rumus korelasi ganda dengan keterangan RY X1 X2 korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RY X1 korelasi produk momen antara X1 dan Y. RY X2 korelasi produk momen antara X2 dan Y. Rx1 X2 korelasi produk momen antara X1 dan X2. Korelasi dilambangkan dengan R dengan ketentuan nilai R tidak lebih dari harga min 1 kurang dari R kurang dari P1. Apabila nilai R sama dengan min 1 artinya korelasi negatif sempurna, R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi, dan R sama dengan 1 berarti korelasi sangat kuat. Selanjutnya ada hipotesis untuk mencari kebermanaan atau kespesifikan
Hubungan antara X1 dan X2 terhadap variabel Y akan diuji dengan uji konsistensi atau uji F dengan rumus keterangan R sama dengan koefisiensi korelasi ganda, K sama dengan jumlah variabel independen, N jumlah anggota sampel. Selanjutnya, dikonsultasikan ke FAB dengan beta pembilang sama dengan K dan beta penyebut sama dengan N dikurang K dikurang 1 dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan kaidah jika X itu lebih besar XKB, artinya ada hubungan yang positif dan signifikan antar hipotesis penelitian diterima. Jika X itu kurang XKB, artinya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan atau hipotesis penelitian ditolak. Baik, demikian penyampaian proposal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.